Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitra Diana Soekardi dengan NIM 19.600.031 pada mata kuliah metode numerik. Di sini pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sistem persamaan linear. Nah, untuk sistem persamaan linear itu sendiri merupakan salah satu model dan masalah matematika yang banyak dijumpai dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, statistik, fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial, teknik, dan bisnis. Nah, suatu sistem persamaan linear terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Nah, untuk bentuk umum dari suatu sistem persamaan linear yang sering kita jumpai pada umumnya itu seperti ini, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, bentuk dari suatu sistem persamaan linear yang terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel, bentuk yang dimaksud adalah seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, untuk kuantitas-kuantitas A, I, J itu, untuk I, J itu sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan N, disebut koefisien. Nah, nilai koefisien A, I, J itu dan ruas kanan BI pada setiap persamaan itu diketahui. Kuantitas X, Y, J disebut variabel yang dinilai belum diketahui dan hendak dicari. Nah, untuk sistem persamaan di atas dapat kita tuliskan dalam bentuk matriks seperti di bawah ini, dengan A adalah sebuah matriks N kali N. Nah, bisa kita lihat seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita beralih pada teorema 2.1, syarat adanya penyelesaian SPL. Nah, misalkan A adalah matriks koefisien SPL. Nah, pernyataan-pernyataan berikut ini mengenai SPL adalah ekuivalen. Yang pertama, untuk setiap vektor B, SPL memiliki tepat sebuah solusi X. Yang kemudian, untuk setiap vektor B, SPL memiliki sedikitnya sebuah solusi X. Nah, selanjutnya bentuk homogen SPL memiliki tepat sebuah solusi di mana X1 sama dengan X2 dan sama dengan sampai dan seterusnya Xn sama dengan 0. Untuk nilai mutlak A itu tidak sama dengan 0. Nah, notasi nilai mutlak A menyatakan determinan matriks A. Jika nilai mutlak A sama dengan 0, maka matriks A dinyatakan matriks singular. Jika nilai mutlak A tidak sama dengan 0, maka matriks A dinyatakan matriks non-singular. Nah, sistem persamaan linear dapat diklarifikasikan menurut penyelesaian menjadi 3 kelompok. Yang pertama, SPL yang mempunyai penyelesaian tunggal. Nah, yang kedua, SPL yang tidak mempunyai penyelesaian. Dan yang ketiga adalah SPL yang mempunyai tak berhingga penyelesaian tunggal. Nah, untuk eliminasi Gauss. Nah, metode eliminasi Gauss ini digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dengan mengubah SPL tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear berbentuk segitiga atas. Nah, yakni bentuk yang semua koefisien di bawah ini diagonal utamanya itu bernilai 0. Untuk mendapatkan bentuk SPL segitiga dari SPL yang akan kita ketahui, metode eliminasi Gauss ini menggunakan sejumlah operasi baris elementer. Nah, yang pertama, menukar posisi dua buah persamaan atau dua baris matriks itu augmented. Nah, yang kedua, menambahkan sebuah persamaan atau baris matriks augmented dengan suatu kelipatan persamaan lain atau baris lain. Nah, kemudian mengalihkan sebuah persamaan baris matriks augmented dengan sebagai konstanta tak nol. Nah, untuk selanjutnya kita beralih pada algoritma 2.1 yaitu metode eliminasi Gauss.
Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, AX sama dengan B dengan A adalah matriks koefisien N kali N. Nah, B itu vektor konstanta N kali 1 dan X vektor N kali 1 yang perlu kita cari. Metode eliminasi Gauss itu sendiri terdiri atas dua tahap. Yang pertama, eliminasi secara berturut-turut variabel-variabel. Kemudian yang kedua, masukkan kembali nilai-nilai yang sudah didapatkan ke dalam persamaan-persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai-nilai yang belum kita ketahui. Nah, untuk secara umumnya, misalkan kita mempunyai SPL seperti ini. Maka tahap langkah-langkah eliminasi Gauss untuk SPL 2.1 ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu tahap yang pertama eliminasi, kemudian tahap yang kedua adalah substitusi. Nah, tahap pertama eliminasi XI dari persamaan-persamaan kedua, ketiga sampai dan seterusnya sampai ke N. Dengan kata lain, buat koefisien-koefisien X1 pada persamaan-persamaan kedua, ketiga dan seterusnya sampai dengan ke N menjadi 0. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangkan suatu kelipatan persamaan pertama dari persamaan-persamaan kedua, ketiga sampai dengan ke N. Nah, proses ini menggunakan nilai-nilai koefisien-koefisien X1, AIJ, dan konstanta BI pada persamaan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan ke N. Dengan asumsi A11 tidak sama dengan 0, maka didefinisikan M1I sama dengan A1I per A11 untuk 2 lebih kecil atau sama dengan I, dan di mana I lebih kecil atau sama dengan N. Nah, kemudian yang selanjutnya eliminasi X2 dari persamaan-persamaan ketiga, keempat sampai dengan ke N lagi dengan asumsi A22 itu tidak sama dengan 0. Maka kita definisikan M12 MI2 sama dengan AI2 per A22 untuk 3 lebih kecil sama dengan I dan I lebih kecil sama dengan N. Nah, kemudian selanjutnya secara umum pada langkah ke K, eliminasi XK dari persamaan ke K plus 1, di mana K plus 2 sampai dengan N selanjutnya dengan cara mengurangkan kelipatan MIK sama dengan AIK per AKK. Baris ke K dari baris ke I untuk I sama dengan K plus 1, K plus 2 sampai dengan N. Nah, selanjutnya, akhirnya setelah kita berhasil mengeliminasi variabel-variabel X1, X2, X3 sampai dengan Xn itu dengan menggunakan operasi-operasi, kemudian kita dapatkan nilai SPL-nya. Nah, dengan matriks koefisien berupa matriks segitiga atas, elemen-elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, untuk contoh soalnya itu sangat mudah. Nah, selesaikan SPL di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, di mana persamaan pertama kita bisa lihat dan persamaan keduanya seperti ini, ketiga dan keempat. Nah, untuk penyelesaiannya itu sendiri secara matriks augmentednya adalah seperti ini. Nah, ini berdasarkan dengan koefisien yang ada pada ini, bisa kita lihat. Kemudian selanjutnya kita memilih elemen poros A11 sama dengan 1. Misalkan P3 menyatakan baris ke J matriks augmented, maka dengan melakukan operasi-operasi P2 sama dengan P2 kurang 2 P1, P3 sama dengan P3 kurang P1, dan P4 nya itu sama dengan P4 kurang P1, maka kita mendapatkan matriks baru seperti ini. Kemudian karena dengan elemen A22 sama dengan 0 ini, maka kita dapat menggunakan elemen ini sebagai elemen poros untuk membuat 0 elemen-elemen di bawahnya. Oleh karena itu, kita dapat melakukan operasi pertukaran baris kedua dan ketiga P2, P3. Maka perhatikan bahwa pertukaran baris ini tidak menggunakan SPL. Setelah pertukaran baris, matriks augmentednya itu tampak seperti di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya ternyata elemen-elemen A32 sama dengan A42 sama dengan 0.
Oleh karena itu, kita dapat meneruskan ke langkah berikutnya dengan elemen poros A33 sama dengan -1. Nah, dengan menggunakan operasi P4 sama dengan 2 P3 ditambah P4 akan diperoleh matriks augmented baru seperti di bawah ini. Nah, oleh karena itu, sekarang matriks koefisiennya sudah berbentuk matriks segitiga atas. Maka kita masuk ke tahap kedua, yaitu substitusi. Nah, dari matriks terakhir kita dapat menilai nilai-nilai X4, X3, X2, dan X1 seperti ini. Dimana X4-nya sama dengan 4/2 sama dengan 2. X3-nya sama dengan 2. X2 sama dengan 3. Dan X1-nya sama dengan -7. Jadi penyelesaiannya adalah -7, 3, 2, 2. Nah, suatu strategi penentuan pivot yang sering digunakan dalam metode eliminasi Gauss itu dikenal sebagai penentuan pivot parsial. Apabila elemen pivot pada langkah ke K bernilai 0, maka terdapat 3 kemungkinan. Yang pertama, SPL mempunyai solusi tunggal. Yang kedua, SPL yang bersangkutan tidak bebas. Dan yang ketiga, SPL yang bersangkutan tidak konsisten. Nah, pada metode eliminasi Gauss-Jordan, kita membuat 0 elemen-elemen di bawah maupun di atas diagonal utama matriks A. Nah, hasilnya adalah matriks tereduksi yang berupa matriks diagonal satuan, atau semua elemen pada diagonal utama bernilai 1. Elemen-elemen lainnya itu 0. Nah, dalam metode Gauss-Jordan, persamaan A, X sama dengan B dicari penyelesaiannya. Nah, untuk metode selanjutnya, bagaimana kita akan mengubah matriks A menjadi matriks diagonal seperti ini. Nah, kemudian kita merubah bentuknya menjadi seperti ini lagi, sehingga hasil akhirnya dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk contoh soalnya juga itu lebih mudah. Nah, bisa kita lihat contoh soal pada berikut ini. Selesaikan SPL di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, bisa kita lihat persamaan pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya seperti ini. Maka matriks augmented dari SPL di atas adalah Nah, yang pertama kita akan memilih elemen pivot A11 sama dengan 1 untuk membuat 0 elemen-elemen di bawahnya dengan menggunakan operasi-operasi baris P2 sama dengan P2 dikurang 2P1 dan P3 sama dengan P3 kurang P1 dan P4 sama dengan P4 kurang P1 seperti ini. Nah, oleh karena itu A22 sama dengan 0. Kita tukar baris kedua dan ketiga untuk mendapatkan matriks baru. Maka kita akan seperti ini. Nah, selanjutnya sekarang elemen pivot A22 itu sama dengan 2 dan semua elemen di bawahnya sudah bernilai 0. Nah, untuk mendapatkan elemen pivot 1, kita bagi 2 lagi baris kedua sehingga diperoleh matriks seperti ini lagi. Nah, dengan menggunakan operasi-operasi P1 sama dengan P1 plus P2 dan P3 sama dengan min P3 akan kita peroleh seperti ini. Nah, dengan menggunakan operasi-operasi P1 sama dengan P1 dikurang 3/2 dikali P3 dan P2 sama dengan P2 plus ditambah 1/2 dikali P3 dan P4 sama dengan P4 dikurang 2 P3, matriks augmentednya menjadi seperti ini, guys. Nah, sekarang kita bagi baris keempat dengan 2 dengan operasi P4 sama dengan P4/2. Kemudian kita akan melakukan operasi-operasi P1 sama dengan P1 ditambah 2 P4 dan P2 sama dengan P2 dikurang P4 dan P3 sama dengan P3 dikurang P4 untuk memperoleh matriks seperti ini. Nah, sekarang kita telah memperoleh matriks diagonal satuan, sehingga penyelesaian SPL di atas itu dapat dibaca pada kolom terakhir, yakni X sama dengan -7, 3, 2, 2. Oke, selanjutnya metode ini memerlukan lebih banyak operasi daripada eliminasi Gauss.
Nah, selama proses reduksi matriks, akan tetapi setelah mendapatkan penyelesaian SPL, dengan demikian metode eliminasi Gauss-Jordan kurang efisien untuk menyelesaikan sebuah SPL, tetapi lebih efisien daripada eliminasi Gauss. Nah, jika kita ingin menyelesaikan sejumlah SPL dengan matriks koefisien yang sama. Oke, selanjutnya itu penyelesaian N persamaan dalam M variabel. Langkah terakhir pada metode Gauss-Jordan akan memberikan solusi tunggal jika ada atau dapat digunakan untuk menjelaskan keberadaan solusi SPL dengan N persamaan dalam M variabel. Nah, struktur matriks pada langkah terakhir metode Gauss-Jordan dikenal sebagai matriks bentuk echelon baris terreduksi atau reduced row echelon form. Nah, suatu matriks dikatakan dalam bentuk echelon baris terreduksi atau reduced row echelon form jika memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, yang pertama, apabila dibaca dari kiri ke kanan itu elemen bukan nol pertama pada setiap baris adalah 1. Elemen ini disebut leading 1 baris tersebut. Kemudian yang kedua, setiap leading 1 merupakan satu-satunya elemen bukan nol dan kolom yang bersangkutan. Yang ketiga, semua leading 1 tersusun secara diagonal dari kanan atas ke kiri bawah atau tidak harus pada diagonal utama. Dan yang keempat adalah barisan-barisan yang semua elemennya 0 itu terletak pada bagian bawah matriks tersebut. Nah, keberadaan penyelesaian SPL AX sama dengan B yang terdiri atas N persamaan dalam M variabel itu ditentukan oleh nilai rank A dan rank A B. Dalam hal ini A adalah matriks koefisien berukuran N kali M dan B adalah matriks konstanta berukuran N kali 1 dan AB adalah matriks augmented berukuran N kali M plus 1. Nah, yang pertama, jika rank A sama dengan rank AB sama dengan M, maka SPL tersebut itu mempunyai solusi tunggal untuk nilai-nilai XI dan I sama dengan 1 sampai dengan M. Nah, yang berikutnya, jika rank A sama dengan rank AB sama dengan R kurang dari M, maka SPL tersebut mempunyai penyelesaian tidak tunggal dan setiap penyelesaian dinyatakan dalam M kurang R atau M kurang R parameter bebas. Nah, jika rank A tidak sama dengan rank AB, maka SPL tidak mempunyai penyelesaian. Nah, di dalam MATLAB untuk menghitung rank matriks A dapat kita gunakan fungsi rank A, dan untuk menghasilkan birth matriks A dapat digunakan fungsi ref A. Nah, untuk penyelesaian SPL AX sama dengan B juga dapat diperoleh dengan menggunakan fungsi ref pada MATLAB, yakni dengan menggunakan perintah ref AB. Jika rank A sama dengan rank AB sama dengan N, maka kolom terakhir merupakan vektor penyelesaian SPL tersebut. Nah, untuk penggunaan metode eliminasi Gauss itu mengharuskan penyelesaian setiap SPL AX sama dengan B secara terpisah untuk setiap vektor B dengan menggunakan operasi aritmatika yang dapat pada prinsipnya itu sama sampai dilakukan proses penyulihan balik. Nah, suatu proses yang dikenal sebagai faktorisasi LU menangani permasalahan ini dengan hanya berkonsentrasi pada matriks koefisien A. Jika matriks bujur sangkar A dapat difaktorkan menjadi A sama dengan LU, dengan L adalah suatu matriks segitiga bawah dan U matriks segitiga atas, maka kita menyebut hal ini sebagai faktorisasi LU dari A. Sebagai contoh sekaligus penjelasan, misalkan A matriks berukuran 4x4 seperti ini. Penyelesaian SPL AX sama dengan B kemudian dapat diperoleh dengan cara seperti ini.
Nah, dengan Y sama dengan UX, jadi permasalahannya sekarang dapat diselesaikan melalui dua tahap, yakni mencari vektor Y yang memenuhi LY sama dengan B dan mencari vektor X yang memenuhi Y sama dengan UX. Oleh karena L adalah matriks segitiga bawah, penyelesaian LY sama dengan B dapat kita peroleh secara mudah dengan menggunakan eliminasi maju, di mana Y1 sama dengan B1 per A11, kemudian Y2 sama dengan B2 dikurang A2, 1 Y1 per A22, sampai dan seterusnya. Nah, demikian pula karena U itu matriks segitiga atas, setelah Y kita dapatkan, maka penyelesaian Y sama dengan UX diperoleh dengan eliminasi mundur. Jadi, sekali faktorisasi LU dan matriks A diperoleh, penyelesaian SPL AX sama dengan B untuk berbagai vektor B dapat diperoleh secara mudah. Nah, jika A adalah matriks N kali N, maka matriks A memuat N kuadrat elemen bebas, sedangkan L dan U masing-masing memuat N kali N plus 1 per 2. Nah, elemen yang belum diketahui itu nilainya, sehingga caca elemen yang belum diketahui adalah N kuadrat plus N. Oleh karena itu, kita hanya perlu menyamakan nilai N kuadrat elemen, maka kita bebas menentukan N elemen L atau U. Nah, pilihan baku adalah AKK sama dengan 1, untuk K sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N, sehingga untuk sistem persamaan linearnya itu menjadi seperti ini. Nah, nilai-nilai dan hubungan AIJ dan BIJ dapat diperoleh secara langsung dengan mengalihkan L dan U, kemudian menyamakan elemen-elemen hasil kalinya dengan elemen-elemen A. Nah, matriks segitiga atas U merupakan matriks segitiga atas yang diperoleh dari persamaan eliminasi Gauss baku. Nah, setelah nilai-nilai BIJ ini atau yang merupakan elemen-elemen U, diperoleh hubungan AIJ dan BIJ sebagai berikut. Nah, untuk contoh soalnya yaitu selesaikan SPL berikut, dimana persamaan pertamanya itu seperti ini, persamaan kedua, persamaan ketiga, dan penyelesaian matriks koefisien dari SPL ini adalah seperti ini, guys. Nah, untuk elemen pivotnya adalah A11 sama dengan 2. Nah, pengali-pengalinya adalah M21 sama dengan 1/2 dan M31 sama dengan 4/2 sama dengan 2. Nah, setelah membuat 0 elemen-elemen di bawah pivot, matriks koefisiennya itu menjadi seperti ini. Nah, misalkan matriks M1 dibentuk dengan menggunakan pengali-pengali M22 dan M33. Elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1, kolom pertama di bawah diagonal utama merupakan negatif dari pengali-pengali tersebut, sedangkan semua elemen lainnya itu bernilai 0, maka M1-nya adalah ini. Nah, perhatikan hasil kali M1 dan A-nya itu seperti ini. Maka kita akan memperoleh M1A sama dengan A1. Itu sebagai persamaan pertama. Nah, selanjutnya apabila kita lanjutkan proses eliminasi untuk membuat 0 elemen-elemen pada kolom kedua di bawah diagonal utama dengan menggunakan pengali M32 sama dengan min 7 per min 3 sama dengan 7 per 3, maka kita peroleh matriks yang tereduksi. Nah, sekarang misalkan matriks M2 adalah suatu matriks dengan diagonal utama satuan kolom kedua di bawah diagonal utama merupakan negatif dari pengali di atas dan elemen-elemen lainnya itu bernilai 0, yakni seperti ini. Nah, kita perhatikan hasil kali M2 dan A1 seperti ini. Hasilnya adalah hasil matriksnya ini. Dan ternyata kita peroleh hubungan M2A1 sama dengan A2 sebagai persamaan kedua lagi. Dan dari persamaan pertama dan persamaan kedua kita memperoleh persamaan ketiga. Nah, misalkan M1 inverse 1 adalah inverse matriks M1 dan M2 inverse adalah inverse matriks M2. Maka matriks M1 inverse ini dan matriks M2 inverse M2 seperti ini. Nah, dari persamaan ketiga kita akan mendapatkan
seperti ini, yaitu persamaan keempat lagi. Nah, akan tetapi oleh karena M1 inverse dan M2 inverse adalah matriks segitiga bawah, maka demikian juga M1 inverse dan M2 inverse juga kita tahu A2 merupakan matriks segitiga atas. Nah, jika kita tuliskan L sama dengan M1 inverse, M2 inverse, dan U sama dengan A2, maka dari persamaan 4 kita dapatkan A sama dengan LU. Ruas kanan merupakan faktorisasi LU matriks A. Nah, dalam contoh, kita dengan mengalihkan M1 inverse dan M2 inverse, kita memperoleh matriks L. Seperti ini, guys. Nah, perhatikan bahwa kolom pertama matriks L sama dengan kolom pertama matriks M1 inverse, dan kolom kedua L sama dengan kolom kedua matriks 2 inverse. Secara umum, jika A adalah matriks N kali N dan eliminasi Gauss menghasilkan matriks tereduksi segitiga atas U, maka A dapat ditulis sebagai A sama dengan LU dengan L itu berbentuk seperti ini. Nah, dengan MN1, MN2 sampai dengan MNN kurang 1 adalah pengali-pengali yang digunakan untuk membuat nol pada proses eliminasi. Nah, reliabilitas penyelesaian suatu SPL yang diperoleh dengan suatu metode numerik itu merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian, kecuali terjadi kasus bahwa semua perhitungan melibatkan bilangan bulat atau rasional. Nah, eliminasi Gauss itu menyangkut galat pembulatan atau pemotongan di dalam operasi aritmatika yang mengakibatkan galat, dan dalam hampiran penyelesaian yang diperoleh apabila perhitungan dilakukan dengan MATLAB. Mungkin kita menemukan bahwa hasil perhitungan mungkin hampir sama dengan penyelesaian eksak. Hal ini dikarenakan MATLAB itu menggunakan tingkat keakuratan dengan presisi ganda sampai 15 atau 16 angka signifikan. Nah, dalam operasi-operasi aritmatika, MATLAB menggunakan besaran EPS untuk menyatakan galat setiap bilangan yang dapat disajikan olehnya. Nah, artinya EPS adalah harga mutlak penyelesaian terkecil dari relasi 1 plus atau kurang lebih dengan elemen tidak sama dengan 1. Jadi, untuk setiap hasil perhitungan ekstopy, galat relatifnya adalah mutlak seperti ini, tidak pernah kurang dari pada EPS. Nah, jelas bahwa proses penyelesaian suatu SPL itu akan menghasilkan akumulasi dari galat-galat minimum. Nah, pembagian dengan suatu bilangan yang sangat kecil atau pengurangan dua buah bilangan yang hampir sama dapat menghasilkan efek penurunan tingkat keakuratan hasil secara dramatis. Nah, konsep normal dan bilangan kondisi suatu matriks yang akan dijelaskan di bawah ini itu merupakan alat yang berguna untuk mengestimasi akumulasi galat yang terjadi dalam penyelesaian SPL AX sama dengan B. Nah, kita mulai dengan memisahkan. Ekstopy adalah hampir penyelesaian atau hasil perhitungan. SPL AX sama dengan B dan X adalah penyelesaian eksaknya. Nah, galat hampiran ekstopy adalah X sama dengan X kurang ekstopy. Selanjutnya didefinisikan R sama dengan B, A ekstopy. Besaran ini disebut residu di dalam penghampiran B oleh A ekstopy. Nah, jelaslah bahwa apabila ekstopy sama dengan X, maka R sama dengan 0. Oleh karena AX sama dengan A dikali X kurang ekstopy sama dengan AX dikurang A ekstopy sama dengan B dikurang A ekstopy sama dengan R, maka kita memperoleh hubungan A ekstopy sama dengan R. Jadi, galat ekstopy itu memenuhi suatu SPL yang matriks koefisien A dan vektor residu R sebagai vektor konstanta. Nah, dalam praktis nilai galat ekstopy itu mungkin tidak diketahui karena kita tidak tahu X.
Namun nilai residu R itu sebagai hampiran nilai B adalah diketahui atau dihitung dari definisinya. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya relasi antara galat E, ekstopi, dan residu R. Untuk itu diperkenalkan pengertian ukuran besar atau panjang vektor dan matriks. Nah, ukuran besar atau panjang suatu vektor xn kali S1 ditulis dengan notasi X, dan matriks A n kali n ditulis dengan didefinisikan seperti ini. Ini menurut teorema 2.21. Nah, teorema 2.2. Jika A matriks konsingular, maka penyelesaian AX sama dengan B dan AX topi sama dengan B topi itu memenuhi seperti ini. Nah, untuk pembuktiannya kita mengurangkan kedua SPL AX sama dengan B dan AX sama dengan B topi, dan kita akan memperoleh seperti ini, guys. Nah, dengan menggunakan sifat norm dipenuhi hubungan ini, dan pembagian dengan X itu akan menghasilkan seperti ini. Nah, mengingat itu nilai mutlak A tidak sama dengan 0 dari persamaan AX sama dengan B, maka kita akan memperoleh. Sehingga dengan memasukkan pertidaksamaan ini ke dalam pertidaksamaan sebelumnya akan diperoleh hasil pada teorema di atas. Nah, disebut bilangan kondisi matriks A. Jika nilai kondisi matriks A itu sangat besar, penyelesaian SPL AX sama dengan B sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada vektor B. Dengan kata lain, residu yang relatif kecil itu mungkin menghasilkan galat hampiran X topi yang relatif besar. Sistem demikian dikatakan dalam kondisi sakit. Nah, sistem yang memiliki matriks koefisien dengan bilang kondisi kecil itu dikatakan dalam kondisi baik. Nah, untuk contoh soalnya. Nah, salah satu contoh matriks yang memiliki bilangan kondisi besar adalah matriks Hilbert. Untuk N sama dengan 4, misalnya matriks dan inversnya itu berturut-turut H4 sama dengan dan H4 inverse sama dengan. Nah, dengan menggunakan rumus norm 2.21 dan rumus bilangan kondisi 2.23, maka kita akan mendapatkan yang cukup besar. Nah, untuk melihat bahwa matriks Hilbert itu memang sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada elemen-elemennya, kita ambil hampiran H4 sampai 5 angka signifikan, yakni. Nah, inverse matriks hampiran H4 tersebut adalah ini. Nah, terlihat bahwa galat H4 terjadi pada tempat desimal ke-6, sedangkan beberapa galat pada H4 inverse itu terjadi pada tempat desimal kedua. Nah, berarti telah terjadi perubahan angka signifikan yang cukup berarti pada H4 inverse dibandingkan pada H4. Nah, untuk MATLAB memiliki fungsi cont yang dapat digunakan untuk menghitung bilangan kondisi suatu matriks. MATLAB itu juga menyediakan fungsi HILB, inverse matriks Hilbert, dan fungsi inflate untuk menghasilkan matriks Hilbert itu sendiri. Nah, metode ini iterasi Jacobi. Nah, metode ini itu merupakan suatu teknik penyelesaian SPL berukuran N kali N, di mana AX sama dengan B secara iliteratif. Proses penyelesaian dimulai dengan suatu hampiran awal terhadap penyelesaian X0, kemudian membentuk serangkaian vektor X1, X2 sampai dengan yang konvergen ke X. Nah, teknik iteratif jarang digunakan untuk penyelesaian SPL berukuran kecil karena metode-metode langsung seperti metode eliminasi Gauss lebih efisien daripada metode iteratif. Akan tetapi untuk SPL berukuran besar dalam presentasi elemen 0 pada matriks koefisien besar itu teknik iteratif lebih efisien daripada metode langsung dalam hal penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi.
untuk algoritma 2.2 yaitu algoritma iterasi Jacobi. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B dengan A adalah matriks koefisien n kali n, B vektor konstanta n kali 1, dan X vektor n kali 1 yang perlu kita cari. Maka input n, a, b, dan hampir awal y di mana Y1, Y2, Y3 sampai dengan Yn pangkat T, batas toleransi T, dan maksimum iterasi N. Nah, untuk output X sama dengan X1, X2, X3 sampai dengan Xn pangkat T atau pesan gagal. Nah, langkah-langkah. Yang pertama, set penghitung literasi K sama dengan 1. Yang kedua, while K kurang atau sama dengan N, do. For I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Maka hitung XI. Nah, kemudian B, set X sama dengan X1, X2, X3 sampai dengan Xn pangkat T. Nah, C seperti ini. Nah, kemudian D itu tambah penghitung iterasi K sama dengan K plus 1. Nah, F for I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N, set YI sama dengan XI. F set Y sama dengan Y1, Y2, Y3, Y sampai dengan Yn pangkat T. Nah, kemudian tulis pesan metode gagal setelah N iterasi. Keempat, stop. Nah, iterasi Jacobi jika X pangkat K menyatakan hampiran ke K, penyelesaian SPL AX sama dengan B dengan X pangkat 0 adalah hampiran awal, maka iterasi Jacobi dapat dinyatakan sebagai XI pangkat K sama dengan 1/A II BI kurang seperti ini, dan seterusnya dalam bentuk matriks rumus literasi 2.24 dapat dinyatakan sebagai X pangkat K D1 dikali seperti ini, dan seterusnya. Dengan A sama dengan L ditambah D ditambah U ditambah, atau L itu matriks segitiga bawah D, dan D matriks diagonal, U matriks segitiga atas. Nah, berikut adalah gambaran bagaimana menggunakan metode literasi Jacobi dengan sebuah contoh. Misalkan kita ingin menyelesaikan SPL seperti ini. Persamaan pertama, persamaan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, mula-mula kita akan menyatakan setiap variabel dalam ketiga variabel yang lain. Nah, nyatakan X1 dari persamaan P1 dalam X2, X3, dan X4. Begitupun dan seterusnya. Maka kita akan menghasilkan persamaan ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Nah, maka misalkan kita pilih hampiran penyelesaian awalnya itu seperti ini, maka hampiran pertama terhadap penyelesaian SPL tersebut adalah ini, X1 nya sama dengan 0,6, X2 sama dengan 2,2727, X3 sama dengan min 1,1, dan X4 nya adalah 1,8750. Nah, sekarang dengan menggunakan nilai-nilai ini pada ruas kanan persamaan P5 dan P8, kita dapat menghitung hampiran kedua. Proses ini dapat diulang-ulang sampai keakuratan hampiran yang diinginkan tercapai. Nah, berikut adalah hasil proses iterasi yang menggunakan komputer. Oke, selanjutnya iterasi Gauss-Seidel. Nah, pada metode iterasi Jacobi, nilai-nilai X1 pangkat K, X2 pangkat K sampai dengan Xn pangkat K yang diperoleh adalah pada literasi ke K digunakan untuk menghitung nilai X1 pangkat K plus 1, X2 pangkat K plus 1 sampai dengan Xn pangkat K plus 1. Pada literasi ke K plus 1, pada iterasi Gauss-Seidel, nilai-nilai yang paling akhir itu dihitung dengan di dalam semua perhitungan. Jelasnya di dalam literasi Jacobi kita akan menghitung seperti ini. Nah, sedangkan pada literasi Gauss-Seidel kita akan menghitung ini. Nah, untuk rumus iterasi untuk hampiran ke K pada metode iterasi Gauss-Seidel adalah seperti ini. Bisa kita lihat seperti ini, guys. Nah, algoritma 2.3 yaitu algoritma iterasi Gauss-Seidel. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B dengan A adalah matriks koefisien n kali n,
B vektor konstanta n kali 1 dan X vektor n kali 1 yang perlu dicari itu, maka inputnya n, a, b dan hampiran awal Y sama dengan Y1, Y2, Y3 sampai dengan Yn pangkat T. Batas toleransi T dan maksimum literasi N. Outputnya X sama dengan X1, X2, X3 sampai dengan Xn pangkat T atau pesan gagal. Untuk langkah-langkahnya bisa kita lihat seperti ini guys. Nah, untuk contoh soalnya itu sendiri. Nah, sebagai gambaran misalkan kita ingin menyelesaikan SPL persamaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nyatakan X1 dalam X2, X3, dan X4 pada persamaan pertama. Begitupun X2, X3, dan X4. Nah, kita dapatkan persamaan X1-nya seperti ini, X2, X3, dan X4. Nah, misalkan kita itu memilih hampiran penyelesaian awalnya itu 0, 0, 0, 0, maka hampiran pertama penyelesaian SPL itu adalah seperti ini. X1 sama dengan 0,6, X2 sama dengan 2,23272, X3 sama dengan min 0,9873 dan X4 sama dengan 0,8789. Nah, dengan menggunakan hampiran yang diperoleh itu, kita dapat mengulangi proses iterasi sampai tingkat keakurutan yang diinginkan tercapai. Nah, berikut adalah contoh hasil keluaran dengan menggunakan komputer. Penyelesaian eksaknya adalah 1, 2, min 1, dan 1. Nah, metode-metode Gauss-Seidel dapat dinyatakan dalam bentuk matriks. Mula-mula nyatanya matriks koefisien A sebagai A sama dengan L ditambah D ditambah U. Nah, oke, selanjutnya yaitu metode SOR atau Successive Over Relation. Nah, perhatikan rumus iterasi matriks seperti ini guys. Maka suku kedua pada persamaan tersebut itu merupakan residu dan menyatakan perubahan atau koreksi terhadap hampiran K pangkat K kurang 1 untuk mendapatkan hampiran berikutnya. X pangkat K. Untuk rumus tersebut itu menyatakan metode iterasi relaksi untuk mempercepat kekonvergenan dapat dilakukan dengan memberi bobot pada residu sehingga dihasilkan rumus overrelation seperti ini. Nah, laju kekonvergenan literasi tersebut itu tergantung pada nilai W yang dapat dipilih sedemikian hingga meminimumkan banyaknya iterasi yang diperlukan hingga konvergen. Nah, metode SOR ini merupakan relaksi pada iterasi Gauss. Nah, perhatikan kembali bahwa iterasi Gauss-Seidel dalam bentuk matriks dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, sehingga bentuk relaksi iterasi Gauss-Seidel itu akan menjadi seperti ini. Nah, oleh karena itu metode ini disebut Successive Over Relation atau SOR. Jika maka vektor koreksinya lebih kecil daripada koreksi normal. Hal ini berguna jika iterasi Gauss-Seidel meloncat-loncat, yakni menuju ke penyelesaian eksak dalam dua arah. Nah, paling mempercepat kekonvergenan sering sulit ditentukan dan dalam beberapa kasus tergantung SPL-nya. Nah, nilai-nilainya itu optimum yang paling sering digunakan berada dalam jangkauan 1,1 kurang atau sama dengan itu dan kurang atau sama dengan 1,9. Pemakaian metode SOR ini perlu dilakukan dengan mencoba berbagai nilai pada jangkauan tersebut.